Beliau merupakan keturunan dari Sunan Ampel. Jadi kalau di Madura itu ke Raden Cendana, yang leluhurnya juga sampai ke Sunan Ampel. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, As'ad diajak ayahnya pindah ke daerah Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur, yang saat itu masih berupa hutan belantara. Pada tahun 1914, setelah bekerja keras membabat hutan belantara selama beberapa tahun, Kiai Samsul Arifin, ayah Kiai As'ad, mendirikan pondok pesantren sederhana di kawasan ini. Pesantren yang terletak sekitar 35 km sebelah timur kota Situbondo ini saat ini masih berdiri dan lebih dikenal sebagai pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai As'ad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung ayahnya. Saat beranjak remaja, As'ad juga belajar pada sejumlah kiai di beberapa pesantren. Ia tercatat pernah belajar di 6 pesantren, antara lain pesantren Guluk-Guluk Sumeneb. Ia kemudian juga diminta ayahnya nyantri kepada Kiai Holil di Bangkalan, Madura. Waktu disuruh mondok oleh abahnya, yaitu Kiai Samsul. Waktu itu Kiai pendiri pesantren Nurul Jadid, Kiai Zaini, pamit kepada Kiai Samsul mau mondok ke pesantren Syekhona Wali. Terus ya saat dipanggil, ya kamu ikut mondok ke sana saat sama Zaini. Dibawakan bekal 3 bungkus bekalnya dari Kiai Samsul, disuruh mondok. Pesannya, kamu mondok di Syekhona Holil ngabdi. Kalimatnya ini tidak ada sebutan ngaji, ngabdi. Semasa nyantri pada Kiai Holil Bangkalan, Kiai As'ad muda pernah 2 kali diutus Kiai Holil untuk membawa pesan atau isyarah kepada Kiai Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesan sebagai wujud dukungan Kiai Holil bagi gagasan pendirian Jamiyah Nahdlatul Ulama atau NU ini disampaikan Kiai Holil dalam bentuk pemberian tongkat dan tasbih yang diantarkan berturut-turut oleh Kiai As'ad. Waktu itu Kiai Hasyim itu memang sedang ridho untuk mendirikan ini. Merasa didukung, direstui oleh Syekhona Holil. Kalau begini saya jadi mau mendirikan itu. Tasbih dan tongkat itu juga dia saat yang antar. Setelah Syekhona Holil kerap mengutusnya untuk menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad pun kemudian nyantri di pesantren Tebu Ireng yang diasuh Kiai Hasyim. Setelah belajar di sejumlah pesantren, Kiai As'ad juga pernah 2 kali belajar di Mekah, masing-masing selama 3 tahun. Sepulang dari perantauannya yang kedua di Mekah pada tahun 1942, Kiai As'ad langsung membantu ayahnya Kiai Haji Samsul Arifin mengasuh pesantren Sukorejo. Pulang dari Mekah beliau masih relatif remaja gitu. Jadi masih melanjutkan pendidikan di beberapa pondok pesantren. Baru sekitar usia mungkin 30 menjelang 30 beliau terlibat dalam pendidikan di pesantren. Itu pun masih dalam masa studi. Di samping mengajarkan, beliau itu juga menimba ilmu kepada Kiai Samsul, kepada abahnya. Jadi bersama para santri beliau juga katanya, walaupun beliau sudah alim begitu ya, beliau juga mengaji. Kalau Kiai Samsul mengadakan pengajian, beliau mengaji, ikut mengaji. Tak lama setelah terlibat dalam pengasuhan pesantren, Kiai As'ad memperkenalkan sistem baru dalam pendidikan pesantren, yakni sistem madrasi atau klasikal.
Sistem madrasah atau model madrasah ini diterapkan untuk mendampingi sistem sorogan atau belajar langsung secara individual kepada kiai yang sebelumnya digunakan di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Selain dihormati sebagai ulama dengan penguasaan ilmu yang luas, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin juga dikenang sebagai sosok patriotik yang ikhlas mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan agama, bangsa, dan negara. Pada tahun 1945 hingga 1949, selama berlangsung revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai As'ad yang dikenal menguasai berbagai ilmu kanuragan terlibat langsung dalam perjuangan mengusir penjajah. Sebagai komandan pasukan Hizbullah, Kiai As'ad memimpin sendiri perang gerilya melawan tentara Jepang, pasukan sekutu, dan Nika Belanda di wilayah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, hingga Jember. Di Karahan pernah untuk menyerang pasukan Jepang di sana ya. Ada juga di Bondowoso. Di Bondowoso itu mencuri mesiu di sana. Belanda di sana, markas Belanda di Bondowoso. Saat pecah pertempuran besar melawan pasukan sekutu di Surabaya pada bulan November 1945, Kiai As'ad berperan besar mengerahkan rakyat dan santri untuk berangkat berjuang melawan pasukan sekutu. Untuk menghimpun pasukan, Kiai As'ad tidak hanya menghimpun para santri, tapi juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat lain, semisal para bekas pelaku kejahatan yang berhasil ia sadarkan. Kiai As'ad bahkan berhasil membentuk laskar pelopor yang sebagian besar anggotanya terdiri dari bekas penjahat, seperti pencuri, perampok, pencopet, dan lain-lain. Biasanya Kiai As'ad bisa menggunakan pendekatan kepada para petinggi atau lurah ya. Biasanya Kiai As'ad mengajak lurah siapa bajingan yang terkenal di sana, disuruh untuk kesini, habis kesini. Atau Kiai As'ad sendiri yang terjun langsung ke sana. Dicari siapa yang paling berpengaruh sama Kiai As'ad ditaklukkan para bajingannya. Kalau pemimpinnya ditaklukkan, akhirnya anak buahnya juga ikut. Katanya istilahnya orang-orang sana itu taktiknya Kiai As'ad dikenal dengan strategi mega kelemar airnya sedak lego katanya. Menangkap ikan wader cuma airnya jangan sampai keruh. Jadi jangan sampai membuat keonaran masyarakat. Karena apa? Karena itu harus pemimpinnya yang ditaklukkan dulu. Meski dikenal patriotik, selepas pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh kerajaan Belanda pada awal tahun 1950-an, Kiai As'ad pernah menjadi sasaran fitnah sejumlah pihak yang tidak menyukainya. Ia misalnya pernah difitnah sebagai simpatisan kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Sebuah fitnah yang sama sekali tidak terbukti. Akibat berbagai fitnahan yang diarahkan kepadanya, Kiai As'ad terpaksa mengasingkan diri di Madura. Salah satunya karena dituduh makar. Jadi ketika Indonesia merdeka, kemudian ada rekrutmen terhadap angkatan-angkatan perang itu. Nah, kemudian Kiai As'ad dengan pasukan pelopornya ini dianggap melakukan gerakan bawah tanah, dianggap terlibat DITII, kemudian gerakan-gerakan yang ingin membangun negara Islam pada saat itu. Nah, sehingga beliau diasingkan di Madura selama sekian tahun. Namun di Madura itu beliau sempat mendirikan madrasah. Dalam masa pengasingan itu beliau membina pesantren dan mendirikan madrasah yang kurikulumnya diambil dari pesantren Sukoharjo.
Karena pengasingan yang harus dijalaninya, Kiai Asad tidak bisa langsung menggantikan Kiai Haji Samsul Arifin memimpin pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo saat ayahandanya ini meninggal dunia pada tahun 1951. Kiai Asad Samsul Arifin baru bisa kembali ke Asembagu Situbondo dan memimpin pesantren Sukorejo pada tahun 1954. Di luar aktivitasnya mengasuh pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, sejak pertengahan tahun 1950-an, Kiai Asad juga terlibat dalam dunia politik dengan menjadi anggota konstituante dari tahun 1955 hingga 1959. Setelah konstituante dibubarkan, Kiai Asad sempat menghilang dari panggung politik. Ia baru kembali ke pentas politik pada tahun 1971 dengan menjadi anggota DPRD Situbondo dari Nahdlatul Ulama atau NU. Pada tahun 1977, Kiai Asad juga sempat kembali ke panggung politik dengan mendukung Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun, tak lama kemudian, ulama besar NU yang lebih suka berperan di balik layar ini kemudian lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada urusan pesantren. Kalau menurut saya ada keras, tegas. Ceritanya dulu itu, kalau udah hafal disuruh hafalkan Alfiyah, nah, ngajinya kan langsung ke abah saya, disuruh hafalkan Alfiyah. Kalau udah hafal dilempar ke atas genteng, langsung dikasih apa namanya, sanksi. Walau menyandang status sebagai seorang ulama dan pimpinan pesantren yang dikenal luas dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Asad selalu mempraktekkan gaya hidup sederhana. Ia misalnya tidak segan mengerjakan berbagai pekerjaan kasar yang biasa dilakukan masyarakat kebanyakan. Saya nyampe di pondok ini pada saat beliau sudah tidak mengajar, baik di masjid maupun di kelas-kelas. Dia sudah jadi tukang. Karena sebagaimana kita ketahui, Kiai Asad itu tidak pernah berhenti membangun. Dan beliau merupakan bagian dari tukang-tukang itu, tukang batu itu. Jadi tukang apa itu ya? Bata dan seterusnya. Sudah tidak mengajar. Jadi taklimnya Kiai Asad kepada santri di sini itu bukan dengan cara baca kitab, akan tetapi dengan cara mengumpulkan santri-santri secara berkala, sekurang-kurangnya dalam sebulan sekali. Kalau menurut ceritanya santri-santri senior, dulu Kiai Asad itu kegemarannya baca kitab-kitab tafsir. Tapi setahu saya beliau sudah tak ngajar, justru jadi tukang. Yang banyak dikenang orang itu adalah fasilitas di kediaman beliau, dari tempat tidur yang hanya beralaskan tikar, kemudian kursi rotan warisan zaman dulu yang banyak tingginya itu. Jadi beliau menemui para tamu-tamu besarnya di tempat itu juga tanpa merasa gengsi, merasa malu, karena memang itu sudah kehidupan sehari-harinya. Secara zahir karena melihat Gus Dur punya
pada tahun 1983 ketika pemerintah Orde Baru mengharuskan semua organisasi masyarakat menggunakan azas Pancasila, Kiai Azad yang punya hubungan baik dengan Presiden Soeharto langsung mempertanyakan kebijakan ini kepada sang presiden. Setelah tahu alasan dikeluarkannya kebijakan ini, Kiai Azad mempelopori istihad politik untuk menerima Pancasila sebagai azas semua organisasi di Indonesia, termasuk NU. Ya, ada latar belakangnya itu kan. Mungkin banyak orang tahu bahwa Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru itu ingin memaksakan menjadikan Pancasila ini seolah-olah ingin jadi agama gitu. Maka pada suatu saat Kiai As'ad datang sendirian ke istana. Datang ke istana dengan menanyakan ini. Apa maunya Pak Harto ini? Apakah mau Pak Harto ingin menjadikan Pancasila ini sebagai agama sehingga Islam tidak ada, Kristen tidak ada, Buddha tidak ada, atau bagaimana maunya? Kalau gitu yang dimaksud Pak Harto, hubungan kami sampai saat ini. Lalu Pak Harto menjawab, enggak Kiai, bukan. Agama itu adalah pegangan kita dalam menjalani kehidupan, sementara Pancasila adalah pegangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jawabannya Pak Harto. Setelah itu pulang dari Jakarta, Kiai As'ad mengatakan kalau seperti itu kita positif akan mengadakan Munas Alim Ulama tahun 83 itu, ya kan? Itu merupakan Munas Alim Ulama yang paling bersejarah. Sehingga dalam penutupan Munas itu ada komentar dari Kiai Ahmad Siddiq yang sangat menarik. Kiai Ahmad Siddiq mengatakan andai kata Kiai As'ad itu tidak punya amal soleh lain kecuali sukses Munas ini, itu sudah cukup menjadi bekannya hidup di akhirat, katanya. Kenapa demikian? Karena sukses Munas ini tidak hanya dapat menyelamatkan NU yang pada saat itu hampir porak-poranda, tetapi juga bisa menyelamatkan NKRI ini. Sebagai ulama dan tokoh NU yang kerap hadir sebagai penyelamat NU di kala menghadapi situasi-situasi kritis, Kiai Azad Samsul Arifin juga sangat dicintai warga NU karena selalu bersikap baik kepada siapapun, termasuk kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat dengannya. Pada tahun 1989 misalnya, tak lama setelah menyatakan mufarokoh atau memisahkan diri dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di PBNU yang dianggapnya menyimpang dari beberapa ajaran Islam, Kiai As'ad tetap berhubungan baik dengan Gus Dur. Beliau itu memang sangat dikenal, sangat takdim terhadap orang-orang berilmu, terutama mereka yang masih punya hubungan nasab dengan guru-gurunya. Salah satu contohnya dengan Gus Dur. Orang pasti semua tahu, ya kan, hampir semua tahu bahwa Kiai As'ad pernah mufarokoh, memisahkan diri dengan kepemimpinan Gus Dur di NU. Akan tetapi di saat-saat Gus Dur datang, beliau ketemu, Kiai As'ad berdiri untuk menghormati kedatangan Gus Dur. Barangkali orang tidak pernah melihat Kiai As'ad itu berdiri untuk takdim kepada tamunya, ya kecuali orang-orang yang seperti Gus Dur itu, takdimnya luar biasa. Secara zahir karena melihat Gus Dur punya langkah-langkah yang menurut Kiai As'ad itu tidak menguntungkan NU. Tapi sesungguhnya beliau ingin menyelamatkan Gus Dur sendiri, itu kan, yang menampakkan permusuhan tapi sesungguhnya ingin melindungi. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang sangat dihormati dan dituakan berbagai kalangan, termasuk oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat dengannya, meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1990, 26 tahun setelah kepergiannya. Pada tanggal 9 November 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin sebagai pahlawan nasional. Ada salah satu ulama
dari negeri Hijaz, Mekah, ketika ditanya, "Wahai Sayyid Muhammad Al-Maliki, menurut Anda siapa dan bagaimana sosok kiprah Al-Mahfudlah Kiai As'ad Syamsul Arifin?" Maka beliau menjawab dengan sangat singkat tetapi makna yang begitu luas dan mendalam. Huwa mujahid kabir, beliau adalah seorang pejuang besar. Maka bagi kami makna ini cukup sangat mendalam untuk menjadi keteladanan dan sekaligus inspirasi kehidupan. Meski telah kembali pada sang holik, hingga kini dauh atau nasihat-nasihat Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin maupun berbagai perkataannya masih melekat dan diikuti oleh para santri dan pecintanya. Di antara beberapa pesan penting yang pernah disampaikan mendiang ulama karismatis ini adalah agar para santri dan umat Islam tidak pernah berhenti memikirkan dan mengurusi pendidikan dan dakwah Islam serta masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Yang diwasiatkan kepada para santri yang terkenal saat itu, beliau sangat mengharapkan untuk aktif di pendidikan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kerakyatan, dan yang ketiga adalah aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu tiga yang dititipkan.